Apa sih invisible hand itu? Invisible hand itu, jadi ini pandangan bahwa keseimbangan pasar itu terbentuk secara netral seperti tadi. Ada supply and demand. Ada tawaran dan permintaan. Nah, invisible hand itu ndak usah khawatir nanti kayak sekarang. Ada masker kok hilang. Logikanya secara natural katanya. Misalnya kok masker sekarang sangat dibutuhkan tapi jumlahnya kok sedikit, akhirnya masker jadi mahal. Nggak usah khawatir, secara alami kalau situasi ini jalan terus, pasti nanti akan lahir produsen-produsen, pemain-pemain baru yang bikin masker. Itu natural sudah pasti. Sebentar lagi ada pabrik-pabrik masker yang baru atau pembuat-pembuat masker, inovasi-inovasi masker yang baru. Kalau pemain-pemain baru ini sudah turun gelanggang, yang tadinya mahal mesti akan turun lagi. Kalau dia maksa mahal terus ya tidak akan laku, lebih menang pemain yang baru ini. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah diintervensi kalau model invisible hand. Ini natural kok, alami. Semakin tidak ada yang butuh, ya harganya semakin murah. Semakin banyak yang butuh, semakin mahal. Kalau kamu ngarang bikin harga, misalnya, saya ingin cepat kaya, misalnya kacamata ini harusnya harganya 50.000, tak jual 5 juta misalnya. Ya tidak laku. Kamu jual lebih murah, laku, tapi kamu rugi. Ini sudah teori alami dalam dunia ekonomi. Jadi biarkan saja bertarung, berkompetisi secara fair. Pemerintah cukup lihat ini adil ndak, fair ndak, ada yang curang ndak. Yang ndak boleh kan yang curang tadi. Itu pemerintah yang ngawasi tugasnya. Tapi biarkan saja jalan dengan mekanisme supply and demand tadi. Jadi persaingan di antara perusahaan akan dapat mengarah pada pengakuan konsumen terhadap produk dan juga harga yang terbaik. Sebab produsen yang kurang efisien secara bertahap akan terlempar keluar dari pusat persaingan. Karena ada mekanisme invisible hand ini, setiap pelaku ekonomi ingin melakukan yang terbaik. Wah, aku jualan tidak usah mahal-mahal, tapi juga nggak boleh murah. Kalau terlalu murah rugi aku. Untuk biaya produksinya saja berapa. Akhirnya harga normal. Tapi kalau tadi ada intervensi pemerintah, misalnya ini kan yang mengacaukan ritme itu. Harusnya aku tidak boleh jual mahal-mahal, tapi terus ada instruksi surat edaran dari pemerintah misalnya. Harus pakai merek ini, ya sudah. Ritmenya terus jadi rusak. Jadi biarkan saja sebenarnya jalan sesuai hukum alam ekonomi itu. Jangan terlalu banyak diintervensi. Itu yang disebut invisible hand. Yang selama ini terjadi ketika pemerintah intervensi apa? Monopoli. Jadi monopoli ini katanya Adam Smith ngerusak pasar. Jadi monopoli itu kesenangan kotor, jahat dengan memberikan privilege eksekutif bagi perusahaan dagang tertentu. Karena ada privilege ini, akhirnya apa? Ya yang lain mesti kalah, yang lain mesti mati. Dia sendiri yang menang. Jadi, ayo KKN itu kan suap menyuap, itu kan biasanya dalam rangka ini, biar perusahaan tertentu dapat hak tertentu untuk dagang, yang lain tidak dapat. Yang terjadi akhirnya apa? Monopoli. Jadi menang-menangan. Ketika sudah biasanya monopoli ya dengan bantuan pemerintah. Karena ada pembelaan atau zaman dulu terkenal sekali istilah KTBLC,
Jadi semacam nota, semacam pemihakan untuk memenangkan kelompok dagang tertentu. Nah, ini merusak pasar sudah. Kalau ada yang seperti ini mesti kacau. Kalau yang satu sudah dianak emaskan misalnya karena memberi suap tertentu, yang lain juga, kalau gitu tak kasih suap lagi yang lebih besar biar haknya dapat padaku. Yang lain ngasih lebih besar lagi. Akhirnya pertandingan suap-suapan. Ya, sudah tidak natural lagi sudah. Jadi harusnya pemerintah justru menghalangi adanya monopoli. Karena tidak sehat. Kalau tidak sehat ya nanti ekonominya tidak akan menyejahterakan. Akan menggumpal di kelompok tertentu atau orang tertentu. Jadi ngerusak pasar.